Namo Buddhaya. Saudara-saudari pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saudara, setiap perjumpaan kita, saya selalu berharap dan berdoa semoga saudara senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, sehingga saudara memiliki karma baik menghantarkan saudara dalam keadaan sehat, bahagia. Dan bagi saudara yang kurang sehat pada hari ini, semoga karma baik berbuah sehingga mengkondisikan saudara menjadi lebih sehat. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bersama-sama membahas tema tentang bahaya api. Saudara, saat ini terutama di Jambi kita sedang mengalami musim kemarau di mana hujan hampir tidak ada. Bahkan dalam 2 bulan ini kita hanya sekali hujan yang ada di Jambi ini. Dan kita sebagai umat beragama harusnya mewaspadai ini. Kenapa? Hujannya memang tidak diwaspadai, tetapi akibat kemarau tentu saja akan terjadi kebakaran. Atau apabila saudara senantiasa membakar sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja, misalnya membakar sampah tidak ditunggui, maka ketika musim kemarau seperti ini tiba, sampah itu akan merembet kemana-mana dan bisa membakar lingkungan kita. Bahkan kalau dekat di rumah kita, ini akan membakar rumah kita. Coba bayangkan seberapa banyak kerugian yang akan menimpa kita. Kemudian di Jambi ini juga banyak sekali lahan. Jadi mungkin ada beberapa saudara yang sedang merokok atau menimbulkan api tanpa sengaja, ini akan menyulut api menjadi lebih besar. Pertanyaannya, siapa yang akan rugi akibat kelalaian kita? Tentu saja kita sendiri, karena kita bagian dari masyarakat yang seharusnya menjaga lingkungan ketika musim kemarau tidak terbakar oleh api. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita. Tentu saja nanti ada trik yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Saya di sini akan bersama-sama membahas ketika kita menjaga agar di musim kemarau api tidak membakar lingkungan kita, tidak membakar hutan kita, karena demi kebahagiaan kita, karena kita adalah hidup bersimbiosis dengan alam semesta. Maka yang lebih harus kita waspadai adalah ketika api membakar di dalam batin kita. Apakah ada api yang membakar batin kita? Tentu saja ada. Kebakaran di luar harus kita waspadai karena akan merugikan kita, terutama secara ekonomi. Tetapi yang perlu kita waspadai lebih daripada itu adalah api yang berada di dalam batin kita. Saudara, dalam agama Buddha terdapat 3 api yang harus diwaspadai, yang dalam agama Buddha disebut sebagai agi. Yang pertama adalah ragagi, yaitu api nafsu. Api nafsu itu seperti apa? Bisa nafsu keinginan. Keinginan itu ada beberapa hal, yang positif, yang negatif, atau yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Misalnya, ingin hidup berulang kali atau beratus-ratus tahun, atau ada orang yang ingin memusnahkan dirinya alias dengan cara, misalnya dengan cara bunuh diri. Ini juga keinginan. Ini harus kita waspadai. Itu dalam kehidupan. Jadi ada orang yang ingin hidup lebih lama, ada yang ingin cepat-cepat mengakhiri kehidupannya. Dan ini tidak sesuai, karena kita hidup sesuai dengan karma kita. Memang kematian itu pasti, tetapi kita tidak boleh mengakhiri kehidupan kita dengan kemauan kita, juga tidak boleh mengharapkan terlalu banyak, tidak sesuai dengan karma yang harus kita tuai. Nah saudara, selain itu ada juga nafsu-nafsu yang lain. Nafsu yang lain dipicu oleh karena kita memiliki panca indera.
nafsu ingin memiliki sesuatu karena misalnya kita lihat terlalu bagus. Contoh yang paling gampang, ibu-ibu biasanya pergi ke mall sudah memiliki planning mau beli A, B, C, D, E. Ketika melihat baju bagus, ketika melihat sepatu bagus, ketika melihat tas yang bagus, nafsu keinginannya muncul. Akhirnya uang yang seharusnya dipakai untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari kita gunakan, besok bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita bisa sekarang untuk mumpung bagus barang itu kita gunakan untuk barang bagus. Ini baru dari mata. Gimana dengan telinga kita mendengarkan suara-suara, kemudian inginnya suara yang bagus, timbul nafsu keinginan untuk memiliki. Kemudian kalau suara jelek, inginnya membenci, tidak boleh masuk ke dalam telinga kita. Kemudian melalui penciuman, mencium bau yang enak, ingin makan atau ingin memiliki, tetapi yang tidak enak tidak ingin. Kemudian ada panca indera tadi, baru 3 nih, dari mata, telinga, dari hidung, kemudian indera pengecapan, kita inginnya makan, kalau yang enak-enak kita ingin makan, keinginan ragagi namanya, keinginan yang tiada habisnya, kemudian sentuhan yang halus, sentuhan yang lembut, ingin memiliki, keinginan ini tidak akan ada habisnya. Kita nanti harus memiliki cara untuk mengendapkan, minimal kita mengikis sedikit demi sedikit. Itu keinginan yang pertama, nafsu keinginan atau ragagi. Kemudian yang kedua adalah dosagi, yaitu kebencian. Api kebencian yang ada di tubuh kita ini akan membuat kita semakin lama semakin ingin dan membuat ini benci karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kebencian seperti apa yang membuat ini menjadikan api? Nanti kita akan bersama-sama setelah kita dengarkan yang berikut ini. Saudara pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mutiara Iman dengan tema waspada terhadap api. Saudara, ketika api membakar nafsu keinginan kita, yang pertama sudah saya jelaskan, sekarang adalah api kebencian. Saudara, kebencian ini tidak menginginkan atau tidak memerlukan alasan. Karena orang yang membenci sesuatu dikasih tahu atau dikasih penjelasan seperti apapun, dia akan tetap membenci. Ini sudah terpatri di dalam dirinya, di dalam pikirannya. Karena suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, kadang-kadang bencinya luar biasa. Ingat, nafsu kebencian ini akan membuat seseorang gelap. Nah, karena gelap itulah maka akan terjadi api yang ketiga, yaitu mohagi. Mohagi adalah kebodohan batin. Saudara, coba kita bayangkan. Kebodohan batin itu sama dengan kegelapan batin. Ketika batin kita gelap, kita tidak pernah mengerti apapun yang ada di sekitar kita. Sama dengan api. Api tidak akan pernah ngerti apapun, apakah barang itu bermanfaat atau barang itu tidak bermanfaat. Ketika sudah terlalap sedikit aja api, maka ini akan terbakar habis. Demikian juga kegelapan batin. Ketika batin kita gelap, kita tidak mengerti apakah ini bermanfaat atau tidak, maka yang ada adalah kebencian tadi yang akan semakin lama semakin membuat kita tidak masuk akal. Misalnya membenci seseorang yang dia tidak sukai.
orang tersebut bicara baik, melakukan kebaikan, itu pun dikatakan salah, apalagi berbuat kesalahan. Jadi ketika orang membenci, sesungguhnya batinnya adalah gelap. Inilah 3 hal, ragagi, dosagi, mohagi, api yang akan membakar batin kita. Kita sebagai manusia, apakah akan membiarkan api tersebut membakar batin kita sehingga kehidupan kita tidak berarti, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak bebas menentukan pilihan dengan bijak? Tentu saja kita sebagai umat Buddha tidak boleh membiarkan batin kita terbakar oleh nafsu keinginan, terbakar oleh kebencian, dan terbakar oleh kebodohan batin atau kegelapan batin. Nah, sebelum kita mengikis kebodohan batin, mengikis kebencian, mengikis nafsu keinginan, kita harus tahu dulu ada hal-hal yang menarik, yaitu api dalam arti persembahan. Kita bisa lihat di tradisi-tradisi tertentu membuat api persembahan, tetapi yang dimaksud api persembahan di dalam agama Buddha itu ada 3. Yang pertama adalah Ahu Nea Agi, yang artinya apa yang harus dilakukan untuk memberi persembahan kepada orang tua. Jadi api di sini, api persembahan yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang menggambarkan persembahan. Jadi apa yang harus dipersembahkan anak kepada orang tua? Sebagai anak tentu saja harus memberikan persembahan kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua kita dalam Sigalowada Sutta Anguttara Nikaya 31 dijelaskan, orang tua telah memberikan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik kepada anaknya. Kemudian mengajarkan anaknya untuk menghindari kejahatan. Kemudian sudah memberikan bimbingan atau memberikan pendidikan yang layak untuk bekal hidupnya. Kemudian orang tua pasti akan memberikan warisan yang tepat ketika anaknya telah mampu menerima warisan. Dan yang terakhir, orang tua akan menyetujui jodoh yang tepat untuk anaknya. Setelah orang tua melakukan kewajiban yang baik, tentu saja seorang anak atau anak-anak harus memberikan persembahan kepada orang tua. Persembahan yang harus diberikan seperti apa? Menghormati orang tua, menjaga orang tua, kemudian menjaga warisan yang telah diberikan kepada orang tua. Jangan lupa, jangan dihambur-hamburkan warisannya. Kemudian mengingat jasa baik orang tua, dan yang paling utama, ketika orang tua telah meninggal, maka harus mengirim jasa kebajikan atau patidana kepada orang tua. Ini yang harus dilakukan oleh anak supaya orang tua yang telah berjasa kepada kita, kita memberikan jasa baik kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah Gahapatagi, yaitu apa yang harus diberikan kepada keluarga. Suami, apa yang harus diberikan kepada istri dan anaknya. Seorang istri, apa yang harus dilakukan untuk suami dan anaknya. Sebagai anak, apa yang harus diberikan kepada orang tuanya. Hal ini kalau tidak dilakukan akan membuat keluarga tidak berbaik-baik saja. Tetapi kalau ini dilakukan, maka keluarga itu akan hidup aman. Nah sahabat, kita baru melakukan 2 hal. Nanti yang ketiga saya akan terangkan setelah yang berikut ini.
Saudara pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Duyanti atau disebut sebagai nama saya Wiwi dalam acara Mutiara Iman. Tentu saja dengan tema waspada terhadap api. Nah, saudara, tadi saya sudah menjelaskan tentang bahaya api secara umum, menjelaskan bahaya api di dalam tubuh, dan saya sudah menerangkan dua hal yang harus dilakukan atau persembahan, yaitu berupa api atau istilah-istilah yang dilakukan untuk api. Dan yang ketiga adalah dakineagi. Apa itu dakineagi? Yaitu memberikan dana atau persembahan kepada para biku sangga. Ingat ketika kita sudah memberi yang pertama, memberi persembahan kepada orang tua kita karena anak memberikan jasa kebaikan yang telah dilakukan kepada orang tua atau membalas jasa kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua, dan juga memberikan persembahan kepada suami terhadap istri dan anaknya, istri terhadap suami dan anaknya, anak terhadap suami dan anaknya, atau yang disebut sebagai keluarga telah dilakukan dengan baik sesuai dengan ajaran Buddha. Maka yang ketiga adalah memberikan dana atau persembahan kepada biku sangga. Saudara, kita sebagai umat Buddha tentu saja kalau di wihara dibimbing oleh para biku sangga. Kita tidak mengatakan biku sangga manapun, yang namanya biku sangga telah membimbing kita, maka kita sebagai umat harus memberi persembahan. Persembahan yang diberikan mereka, para biku itu hanya memiliki beberapa kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan obat-obatan. Hanya 4 kebutuhan pokok yang dimiliki oleh biku sangga. Kita bisa memberi persembahan kepada biku sangga dengan sekte apapun. Terutama sekarang ini, yaitu kita berada di masa wasa, ini adalah saat yang tepat untuk berdana kepada biku sangga. Dan berdana yang kita berikan dengan ikhlas, yang kita berikan ikhlas sebelum memberi, ikhlas saat memberi, dan ikhlas setelah memberi, ini akan memberikan dampak yang sangat baik, memberikan karma yang sangat baik kepada kita. Tentu saja kita juga harus memberikannya dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan tangan sendiri. Saat yang tepat kita untuk berdana kepada anggota sangga di masa wasa ini. Nah, oleh karena itu, saudara bisa berdana kepada biku sangga dimanapun. Ada mereka yang sudah sedang pindah patah juga bisa dilakukan. Nah, berikutnya apa manfaatnya kita melakukan hal ini? Yang manfaatnya adalah yang pertama, kita memiliki kesadaran. Kesadaran seperti apa? Ketika kesadarannya ada dua, yaitu kesadaran untuk memadamkan api yang nyata yang berada di luar pada saat musim kemarau ini, dan dua, memadamkan api yang berada di dalam pikiran kita. Memadamkan api yang di luar dengan cara kita waspada, kita punya konsentrasi yang baik ketika kita melakukan sesuatu. Buang sampah pada tempatnya, kemudian kalau membakar sampah harus ditungguin dan dipastikan apakah bakar-bakar yang kita lakukan sudah benar-benar mati. Kemudian bagi yang suka merokok atau menyalakan api di tempat yang lain, di tempat misalnya di hutan atau di pinggir hutan, harus waspada bahwa itu api harus dimatikan. Setelah rokok misalnya jangan buang sembarangan. Kalau api jangan asal dilempar, karena ini akan menimbulkan kebakaran. Siapa yang akan menjaga hutan kita? Siapa yang akan menjaga lingkungan kita kalau bukan kita sendiri? Ini api yang berada di luar. Dengan kewaspadaan kita menjaga api yang di luar, dan kita harus menjaga api yang berada di dalam batin kita. Dengan cara apa? Dengan cara menyadari suara yang datang di telinga kita. Kita tidak bisa memilih yang baik saja, yang halus saja, yang lembut saja, yang merdu saja. Semuanya akan masuk ke dalam melalui melalui telinga kita. Jadi kita tidak bisa menolak suara yang jelek, suara yang tidak mengenakan, suara yang marah-marah, semua masuk ke dalam pikiran kita. Kita harus sadar
Kita harus memiliki kesadaran penuh, kita harus memiliki perhatian penuh, kita juga harus memiliki mindful yang baik supaya kita tidak marah ketika telinga kita mendengar suara-suara yang tidak mengenakan, tidak terlalu bahagia ketika suara-suara merdu masuk ke dalam pikiran kita. Maka yang terjadi adalah bijaksana atau panya. Tidak terlalu menolak, juga tidak terlalu menyukai. Karena semuanya ini akan berlalu. Itu baru yang masuk melalui telinga kita. Kemudian yang kita lihat, seperti tadi baju, ketika kita memiliki kesadaran, maka kita ketika sudah memiliki catatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau membeli kebutuhan sehari-hari, ketika mata kita melihat pakaian bagus, tas bagus, sepatu bagus, maka kita tidak akan pernah berpikir ke sana. Berpikir sejenak, oke, tetapi kita tidak akan pernah membeli barang-barang yang saat ini tidak kita butuhkan. Karena kita sudah punya catatan, maka kita akan membeli barang-barang yang kita butuhkan. Ini terjadi karena apa? Karena pertama ada kesadaran, kemudian yang kedua ada kebijaksanaan, ketika ada perhatian, keempat tentu saja kita memiliki kebaikan yang harus memilih mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan. Demikian juga dengan indria lain. Dengan demikian maka sedikit demi sedikit nafsu keinginan kita terkikis. Tidak harus banyak. Kita sebagai umat awam memang selalu berhubungan dengan dunia luar yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Kita hanya bisa mengikis sedikit demi sedikit melalui perhatian penuh, melalui mindful. Kemudian di samping itu kita juga harus mengikis kebodohan batin dan juga mengikis kebencian yang sangat luar biasa. Dengan mengikis sedikit demi sedikit, maka kita mengurangi api yang berada di dalam hati kita. Karena sesungguhnya api hanya membakar diri kita, tidak ada manfaatnya, tetapi yang bermanfaat adalah bagaimana kita menjadi bijaksana menyikapi api yang di luar dan api yang ada di dalam batin kita. Nah, saudara pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saudara dan mari kita bersama-sama mempraktekkan agar kita bisa melihat dan kita bisa menyikapi bila api di luar itu kita padamkan dengan baik, api di dalam diri kita kikis dengan baik sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Akhir kata, sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.